Selamat datang di channel Aku Bisa Indonesia bersama saya Stefano Projaya. Salam progresif. Di video kali ini, Millennial Transform kali ini ya, kita akan membahas tentang satu hal yang menarik ya, berkaitan dengan dream kita. Wah, ini sungguh seru karena kita akan membahas tentang 3 orang yang berpotensi untuk membunuh impianmu. Mau tahu seperti apa? Setelah yang satu ini. Kenapa hal ini bisa ada dalam hidup kita? Karena orang-orang di sekitar kita, gitu ya, tidak semua mendukung impian kita, ya. Karena satu, ya, setelah saya amati baik-baik, karena orang-orang di sekitar kita itu tidak semua mampu berpikir besar, gitu ya. Yang kedua adalah takut perubahan, gitu ya, takut perubahan. Yang ketiga adalah bermain aman. Ya, takut mengambil resiko dan sebagainya. Ya, zona nyaman bisa jadi salah satunya. Nah, kira-kira siapa aja orang-orang yang berpotensi membunuh impian kita? Orang yang pertama yang berpotensi membunuh impian kita adalah orang tua kita sendiri. Kok bisa? Ya, karena orang tua itu, saya menyadari bahwa semua orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Yes, ya, saya menyadari hal itu. Tapi tidak semua orang tua benar-benar mendukung apa yang kita impikan, ya. Karena apa? Orang tua itu pengen yang terbaik, tapi dengan cara yang aman, ya, yang tidak berisiko, ya, yang berada pada zona nyaman itu sendiri, ya. Sehingga ketika kita dulu cerita, ya, pertama kali kita punya impian, kita cerita pada orang tua kita secara tidak langsung menyabotase. Walah, gak mungkin, ya toh, mana bisa, ya toh, sudahlah kamu cari yang pasti-pasti aja, kamu usaha yang pasti-pasti aja, dan sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dulu zaman orang tua kita yang tidak seperti itu, ya, pemikiran yang begitu gila, kita punya ide yang begitu gila yang menjadi impian kita, dulu tidak ada kayak gitu, ya, zaman orang tua kita. Dan tentu saja orang tua kita itu sebenarnya tidak ingin kita ini mengalami hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh orang tua kita dulu, ya. Dulu orang tua kita, ya, bekerja keras gitu ya, dengan susah payah supaya bisa sampai sukses hari ini. Nah, tentu saja orang tua kita tidak semua, ya, saya katakan tidak semua orang tua itu ingin kita susah seperti orang tua kita dulu. Nah, makanya orang tua kita ini berpotensi untuk membunuh impian kita. Orang yang kedua adalah pasangan kita kalau ada. Ya, jadi buat teman-teman yang hari ini punya pasangan, ya, entah itu suami atau istri atau pacar, ya, apapun itu, pokoknya judulnya pasangan. Nah, kenapa sih kok pasangan juga bisa berpotensi membunuh impian kita? Karena pasangan kita, ya, kalau sudah nyaman, dia takut perubahan, ya. Dulu waktu kita lagi romantis-romantisnya, ya, sehingga terciptalah sebuah kondisi yang membuat kita nyaman satu sama lain, ya. Tiba saatnya, ya, mungkin kita punya sebuah impian yang besar, ya, yang membuat kita harus keluar dari zona nyaman kita. Disinilah titik beratnya. Jadi pasangan kita ini takut kalau kita keluar dari zona nyaman akan berubah, gitu ya. Berubah itu mulai dari sisi kebiasaannya, dari sisi bagaimana bersikap dan sebagainya. Karena tentu saja kita tidak mungkin bisa menerapkan segala sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya, tapi dengan melakukan cara yang sama, itu nggak mungkin, ya. Jadi sekali lagi, pasangan kita juga berpotensi membunuh impian kita karena mereka takut perubahan. Dan orang yang ketiga yang berpotensi membunuh impian kita adalah teman kita, orang-orang di sekitar kita. Kok bisa? Karena tidak semua orang-orang di sekitar kita mendukung kita untuk mencapai impian kita. Yes, tentu saja. Dalam perjalanan hidup saya, ya, saya menyadari betul bahwa kebanyakan, saya melihat bahwa ketika kita berusaha untuk memiliki sebuah target dalam hidup kita yang membuat kita bisa lebih baik di kemudian hari, teman-teman kita
ya. Ini kebanyakan sekali lagi berusaha untuk mensabotase impian kita. Kok bisa? Karena kebanyakan dari teman kita, terutama yang negatif ya, tidak suka kalau kita ini lebih baik daripada mereka, gitu ya. Jadi egoistiknya mulai bermain di situ. Kecuali kalau kita berkumpul sama orang yang bisa memahami atau mendukung apapun yang kita inginkan. Nah, ini satu orang yang patut untuk diacungi jempol. Tapi kebanyakan seperti itu. Orang-orang sekitar kita itu tidak suka kalau kita lebih baik daripada mereka. Tadi kita sudah bicara tentang 3 orang yang berpotensi untuk membunuh impian kita. Nah, sekarang kita mesti atur strategi. Bagaimana solusinya supaya kita tetap fokus pada impian kita. Nomor 1 adalah kita harus punya namanya inner motivation atau alasan yang sangat kuat dari dalam diri kita. Ya, apa alasan yang signifikan dalam hidup kita untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan? Ya, positifnya apa? Positifnya itu seperti kalau kita bisa mencapai impian kita, apa untungnya? Ya, teman-teman harus tulis. Karena saya dulu juga diajarkan hal yang sama oleh guru saya. Saya harus tulis apa alasannya, harus sukses, harus mencapai impian saya apa positifnya. Nah, selain positifnya, kita juga harus berpikir negatifnya apa, artinya apa. Kalau kita tidak mencapai impian kita, sengsaranya apa? Kita harus tulis, ya. Apa yang membuat kita sengsara, semakin sengsara kalau kita tidak mencapai impian kita? Tulis, harus tulis. Terus ditempel gitu ya, supaya kita bisa terpacu gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita harus punya mentor dan coach. Ya, supaya apa? Karena mentor dan coach ini adalah orang yang melindungi impian kita, orang yang mengawasi progres kita supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kita butuh pengawas, ya. Kita butuh orang-orang yang bisa melindungi impian kita. Ya, jadi mentor dan coach kita itu bisa mengarahkan kita dan mengawasi aktivitas kita atau apa yang kita lakukan supaya terus on the track, terus berfokus pada impian kita. Oke. Yang ketiga adalah kita harus visualisasi dan afirmasikan impian kita. Jadi saya belajar dari coach saya gitu ya. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita itu terjadi 2 kali. Yang pertama di pikiran kita, yang kedua adalah realita kita. Jadi kita ingin memiliki realita seperti apa dalam hal ini impian kita, itu berawal dari pikiran kita. Jadi pikiran kita itu tidak mengenal satu yang namanya imajinasi dan kenyataan, tidak mengenal. Ya, semakin kita berusaha untuk menciptakan realitas yang kita inginkan, semakin besar pula usaha dari pikiran kita, pikiran bawah sadar kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Yang keempat adalah kita harus dominan atau meluangkan waktu lebih banyak untuk berkumpul sama orang yang positif dan memberdayakan. Ya, karena apa? Kita butuh auranya, kita butuh sebuah ambience, ya. Orang-orang yang seperjuangan, orang-orang yang sama-sama berusaha untuk mencapai impiannya kita, ya, impian pribadi, ya, individu, gitu ya. Nah, kita butuh orang-orang yang positif dan memberdayakan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita tetap terus berusaha untuk meningkatkan nilai dalam diri kita, ya, kapasitas mental kita. Supaya apa? Supaya di kemudian hari, ya, kita bisa lebih mudah untuk bisa menyelesaikan persoalan demi persoalan, ya, supaya kita semakin bisa melaju lebih cepat ke tempat yang kita inginkan, dalam hal ini impian kita. Dan demikian video saya kali ini tentang 3 orang yang berpotensi untuk membunuh impian kita. Dan semoga dengan video saya kali ini sungguh bisa sebuah strategi untuk kita supaya kita tetap terus berfokus pada impian kita, terus berusaha untuk melindungi impian-impian kita supaya kita tetap terus bergerak menuju impian kita, ya. Dan semoga dengan video saya kali ini juga bisa menjadi sebuah semangat bagi kita untuk terus berusaha berkarya untuk bisa mencapai apapun yang kita inginkan dalam hidup ini. Dan semoga dengan video saya kali ini sungguh bisa sebuah inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, bila mana video ini bermanfaat, silahkan klik like, komentar di bawah,
Dan tulis di kolom komentar bila ada pertanyaan, dan saya berusaha untuk menjawab pertanyaannya. Dan tentu saya untuk share kepada relasi maupun di komunitas Anda, di platform media sosial Anda, Instagram, Facebook, WhatsApp Group, Telegram, dan platform media sosial lainnya, supaya mereka semua juga bisa mendapatkan sebuah pencerahan dan manfaat yang sama dari video ini. Dan dukung terus channel Aku Bisnis Indonesia dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya ketika saya upload video terbaru, Anda adalah orang pertama menerima video terbaru dari saya. Pasti bermanfaat, dan saya Stefano Purwosaya mengucapkan salam progresif.